Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Novi Azizah dengan nomor induk mahasiswa 1057211114121 dari kelas M21D. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai proses teori motivasi. Nah, teori harapan. Froome 1964 mengembangkan satu upaya untuk menjawab pertanyaan itu dengan apa yang dia sebut sebagai teori motivasi harapan. Ini berfokus pada proses berpikir yang digunakan orang untuk mencapai imbalan. Stuart Roberts sedang mempelajari program gelar di bidang kimia dan harus menyerahkan yang terakhir penugasan. Dia menginginkan nilai A untuk kursus tersebut dan sejauh ini rata-rata memiliki B+. Motivasinya untuk mengerahkan upaya dalam tugas akan dipengaruhi oleh A. Harapannya bahwa kerja keras akan menghasilkan karya yang baik, dan B. Harapannya bahwa itu akan menerima nilai setidaknya A. Jika dia yakin dia tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik atau sistem penilaiannya tidak jelas, maka motivasinya akan rendah. Nah, selanjutnya, teori ini mengasumsikan bahwa individu yang pertama memiliki kebutuhan yang berbeda dan karenanya menilai hasil secara berbeda. Yang kedua, membuat pilihan sadar tentang tindakan mana yang harus diikuti. Yang ketiga, memilih antara tindakan alternatif berdasarkan kemungkinan tindakan yang menghasilkan hasil yang mereka hargai. Nah, ada 3 komponen utama dalam teori harapan. Pertama, harapan seseorang atau probabilitas subjektif, bahwa upaya E akan menghasilkan beberapa tingkat kinerja P, seperti E dikasih ke P. Komponen kedua adalah harapan orang tersebut bahwa kinerja berperan dalam mengarah ke hasil tertentu O, seperti P dikasih ke O. Komponen ketiga adalah valensi yang melekat pada individu hasil tertentu, seperti V. Jadi nilai V bervariasi antar individu, yang mencerminkan pola unik kebutuhan motivasi mereka, atau seperti yang disarankan oleh teori konten. Seseorang yang menghargai uang dan prestasi akan menempatkan valensi tinggi pada hasil yang adalah promosi ke kantor pusat yang jauh. Dia akan mencoba bekerja dengan cara yang mengarah ke sana. Hasil seperti itu akan jauh lebih tidak diterima atau memiliki valensi yang jauh lebih rendah bagi seorang manajer yang menghargai pola hubungan atau kualitas hidup yang mapan di lokasi saat ini. Singkatnya, seperti V sama dengan E dikasih ke P dikali P dikasih ke Q ke Q dikali V. Selanjutnya, teori memprediksi bahwa manajer dapat mempengaruhi motivasi dengan tindakan praktis seperti yang pertama, menetapkan penghargaan yang dihargai orang. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan persyaratan kinerja. Yang ketiga, memastikan bahwa upaya yang wajar dapat memenuhi persyaratan tersebut. Yang keempat, menyediakan fasilitas untuk mendukung usaha orang tersebut. Yang kelima, memastikan hubungan yang jelas antara kinerja dan penghargaan. Dan yang keenam, memberikan umpan balik kepada staf tentang seberapa baik mereka memenuhi persyaratan kinerja. Nah, teori ini menghubungkan wawasan dari teori konten motivasi dengan praktik organisasi. J. Stacey Adams Equity Theory. Teori ekuitas biasanya dikaitkan dengan J. Stacey Adams atau seorang ilmuwan perilaku yang bekerja di General Electric Company yang mengajukan akun sistematis. Pertama, Adams 1963 tentang gagasan bahwa keadilan dibandingkan dengan orang lain mempengaruhi motivasi. Orang suka diperlakukan secara adil dan membandingkan apa yang mereka masukkan ke dalam pekerjaan, seperti usaha, keterampilan, pengetahuan, dan lain-lain, dengan imbalan yang mereka terima, seperti gaji, pengakuan, kepuasan, dan lain-lain. Mereka mengungkapkan ini sebagai rasio masukan mereka untuk hadiah mereka.
Mereka juga membandingkan rasio mereka dengan rasio input to reward orang lain. Next, daya tarik utama teori tujuan adalah keterus-terangan dari implikasi praktis, termasuk yang pertama, kesulitan tujuan. Tetapkan tujuan yang cukup sulit untuk meregangkan karyawan, tetapi tidak terlalu sulit untuk dicapai. Yang kedua, kekhususan tujuan. Tetapkan tujuan dengan istilah yang jelas, tepat, dan jika mungkin dapat diukur. Dan yang ketiga, partisipasi. Memungkinkan karyawan untuk mengambil bagian dalam menetapkan tujuan untuk meningkatkan kepemilikan dan komitmen. Yang keempat, penerimaan. Jika tujuan ditetapkan oleh manajemen, pastikan tujuan tersebut dijelaskan dan dibenarkan secara memadai, sehingga orang memahami dan menerimanya. Dan yang kelima, umpan balik, memberikan informasi tentang kinerja masa lalu untuk memungkinkan karyawan menggunakannya dalam menyesuaikan kinerja mereka. Nah, sementara teori tujuan ini memiliki banyak implikasi untuk skema penilaian dan teknik manajemen kinerja lainnya. Beberapa variabel telah terbukti memoderasi hubungan antara kesulitan tujuan dan kinerja seperti kemampuan, kompleksitas tugas, dan kendala situasional. Pertanyaan besar lainnya adalah, apakah ciri-ciri kepribadian juga memoderasi hubungan seseorang dengan kebutuhan pencapaian yang tinggi, mungkin lebih untuk merespons secara positif tujuan yang menentang daripada seseorang dengan kebutuhan pencapaian yang lebih rendah. Sama halnya seseorang dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi akan kemampuannya akan merespons tujuan yang menentang dengan cara yang berbeda dari seseorang dengan sedikit kepercayaan diri. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan materi mengenai proses teori motivasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.